Terima kasih Anda masih di iNews ya pemirsa. PDI Perjuangan akan mengumumkan daftar bakal calon kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota pada siang ini. Pengumuman daftar calon kepala daerah merupakan gelombang ketiga untuk Pilkada 2024. Sejumlah nama kader PDI Perjuangan akan diumumkan sebagai bakal calon kepala daerah pada hari ini. Berdasarkan agenda yang diterima redaksi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri rencananya akan mengumumkan nama-nama tersebut. Pengumuman dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, jam 1 siang nanti. Sebelumnya PDIP telah mengumumkan calon kepala daerah untuk Banten, yaitu Airin Rahmidiani. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selamat siang Irfan, kapan rencananya pengumuman bakal calon kepala daerah akan diumumkan PDI Perjuangan? Ya baik, selamat siang Nadia dan juga pemirsa. Hari ini DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan kembali bakal calon kepala daerah atau Bacakada untuk gelombang ketiga di wilayah kabupaten atau kota serta gubernur. Dan informasi yang kami terima memang pengumuman Bacakada ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri dan digelar di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat yang akan diselenggarakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk di wilayah Banten sendiri ini nama Airin Rahmidiani sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan yang akan ditemani oleh Ade Sumardi yang merupakan kader dari partai PDI sendiri. Dan untuk 4 wilayah lainnya yang memang ini dinantikan oleh masyarakat banyak, ini ada di Jakarta, kemudian Jatim, Jateng, dan juga maksud kami Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim ini masih belum disebutkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri ini nama Anies sangat santer dikaitkan dengan PDI Perjuangan, dan nama Anies semakin santer dijagokan PDIP ini setelah putusan MK terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru. Dan nantinya Anies ini akan diduetkan dengan Rano Karno yang mana nantinya akan diumumkan oleh PDI Perjuangan. Namun ini belum pasti dan kami para awak media masih menanti apakah memang betul nama Anies Rashid Baswedan ini akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk nantinya didaftarkan ke KPU untuk Pilkada 2024 sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang akan ditemani oleh Rano Karno. Sementara itu kami masih menanti dan belum diperbolehkan masuk begitu ke kantor PDI Perjuangan, yang mana tadi Megawati sendiri ini sudah hadir sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di kantor DPP PDI Perjuangan, yang mana nantinya pengumuman bakal calon kepala daerah akan dipimpin langsung oleh Megawati. Sementara demikian, Valeri. Baik Irfan, dari pantauan Anda di lokasi, siapa saja petinggi PDI Perjuangan maupun Bacakada yang sudah hadir di sana? Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga pemirsa. Dari terlihat ada beberapa kepala daerah yang sudah memasuki ke kantor PDI Perjuangan. Namun kami belum mengetahui pasti siapa saja dari bakal calon kepala daerah ini. Namun dari draft yang kami terima atau file yang kami terima, nantinya nama Airin ini ada di daftar pada pengumuman calon kepala daerah yang akan diumumkan nanti oleh Megawati Soekarno Putri. Dan selain itu ada nama Andika Perkasa, yang mana Andika Perkasa sendiri ini merupakan mantan Panglima TNI. Ini masuk di draft yang nantinya akan dibacakan oleh Megawati untuk Pilkada di Jawa Tengah. Valeri. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah atas laporannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Irfan.
Ya pemirsa, sebelumnya selain mengunjungi DPP PDI Perjuangan, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan ke partai politik lain, di antaranya Partai Buruh dan Partai Hanura. Kunjungan ini semakin menguatkan dugaan Anies akan maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta tahun ini. Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 25 Agustus lalu. Anies melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Usai pertemuan, Said menyatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Kini Partai Buruh dan Anies menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk bergabung. Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar, karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta pada 25 Agustus lalu. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Namun demikian, DPD Hanura Jakarta menyebut masih menunggu keputusan dari Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang atletik bertaraf internasional kembali digelar di Pulau Dewata, Bali. Ajang olahraga dengan sentuhan budaya dan keindahan Bali ini diikuti belasan ribu peserta yang juga melibatkan peserta disabilitas. Tepat pukul 6 pagi WITA, 3.000 peserta kategori 10K dilepas di depan Bali United Training Center dalam ajang Maybank Marathon 2024 di Gianyar, Bali. Peserta akan berlomba dengan rute sejauh 10 km dengan suguhan nuansa pedesaan asri. Bahkan pementasan kesenian Bali anak-anak sekolah desa setempat ikut memeriahkan. Walaupun jadi rute terpendek, rute 10K dinilai cukup menantang. Experience-nya itu luar biasa banget, apalagi good ambience banget di sini, good view juga, terus semua eventnya, acaranya itu benar-benar terorganisir dengan baik banget. Jadi benar-benar memotivasi kita pelari itu tambah semangat banget dan semuanya rapi, clear. Cuma elevasinya luar biasa ya, saya nggak sangka banget, tapi keren banget Maybank karena ini aku pertama kali ikutan. Yang pertama kali ini pasti menantang, tapi kalau nanti sudah kedua ya nggak tahu strateginya mesti di mana nih, harus di-push, di mana harus slow down dulu, impact dan sebagainya. Jadi mungkin tahun depan udah nggak menantang lagi karena udah tahu semua. Ya kan, oh di sini harus keren, di sini harus kencang. Ya mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Mungkin kita tahan dulu ya, jangan buru-buru langsung berubah. Karena seperti Pak Jati bilang di Bali semua rutenya menantang untuk pertama kali. Tapi kalau sudah kedua, ketiga kali lebih tahu nanti triknya. Sebagai komitmen keberlanjutan, Maybank Marathon juga menggelar kategori wheelchair atau kursi roda yang memberikan kesempatan bagi 100 peserta penyandang disabilitas ikut berpartisipasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.